Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Kurnia dari Bimbingan Konseling Islam semester 4 BKIE. Izin menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup psikologi komunikasi. Psikologi memandang komunikasi itu sebagai serangkaian proses mendapatkan informasi terkait dengan faktor psikologis dan lingkungan yang mampu menunjang ataupun menghambat sikap manusia. Pengertian disebut disampaikan oleh Gita Sekar Prihatin dalam bukunya Empati dan Komunikasi tahun 2017. Nah, selain itu, dance atau yang kita kenal sebagai komunikasi sedangkan dance mengartikan komunikasi dalam kerangka psikologi behavioral sebagai usaha menimbulkan respon melalui lambang-lambang verbal. Bila diperhatikan, dalam psikologi komunikasi mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat sistem atau organisme. Jadi, psikolog menyebut komunikasi sebagai penyampaian energi dari alat-alat ke otak, alat-alat indera maaf. Jadi, psikolog menyebut bahwa komunikasi sebagai penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak pada peristiwa dan pengelolaan informasi di mana prosesnya saling mempengaruhi berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Nah, ada yang B, ciri pendekatan psikologi komunikasi. Nah, psikologi meneliti kesadaran dan pengalaman manusia, terutama mengarahkan perhatiannya pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku. Bila sosiologi melihat komunikasi pada interaksi sosial, maka filsafat melihatnya pada hubungan manusia dengan realitas yang lainnya. Sedangkan psikologi melihat pada perilaku individu komunikan. Ada 4 ciri pendekatan psikologi pada komunikasi. Penerima stimulus secara individual itu yang pertama. Yang kedua ada proses yang mengantari stimulus dan respon. Yang ketiga ada prediksi respon. Yang keempat ada penubuhan respon. Psikologi melihat komunikasi dimulai dengan dikenalnya masukan kepada organ-organ penginderaan yang berupa data, dan psikologi juga melihat bagaimana respon yang terjadi pada masa lalu dapat meramalkan respon yang akan datang. Dalam cakupan global, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Komunikasi yaitu peristiwa sosial atau peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Mencoba menganalisis peristiwa sosial secara psikologis membawa kita pada psikologi sosial. Komunikasi cenderung sebagai bagian dari psikologi sosial, karena itu pendekatan psikologi sosial adalah pendekatan psikologi komunikasi. Nah, jadi ada korelasinya ya antara psikologi sosial dengan psikologi komunikasi. Tadi kalau sosiologi memandang manusia dengan cara berinteraksi, filsafat memandang manusia itu secara hubungan, secara realitas, maka psikologi memandang dengan perilakunya, dari komunikannya, seperti itu. Di sini ada hubungan psikologi dengan berbagai proses komunikasi. Sejatinya, psikologi dan komunikasi adalah dua hal yang berbeda. Psikologi memfokuskan kajiannya pada gejala-gejala kejiwaan, sedangkan komunikasi memfokuskan kajiannya kepada proses penyampaian pesan. Nah, pada hakikatnya dua hal ini dua hal yang berbeda antara komunikasi dan psikologi. Kalau psikologi memfokuskan kajiannya kepada jiwa-jiwa, artinya pada perilaku, jiwa, mental, sedangkan komunikasi berfokus pada penyampaian pesan. Itu dua hal yang berbeda. Tapi ada korelasinya, tentu saja ada. Karena dengan belajar ilmu psikologi komunikasi, kita bisa melihat tingkah laku manusia, kita bisa melihat pesan yang disampaikan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud oleh lawan komunikasi kita atau lawan interaksi kita. Nah, lantas bagaimana psikologi dapat dipertautkan atau ada korelasi sedemikian erat dan komunikasi sehingga memunculkan kajian psikologi komunikasi. Nah, yang tadi saya bahas, nah ini penerangannya. Untuk membahas pertanyaan tersebut memerlukan uraian relatif panjang. Ilmu komunikasi yang telah tumbuh sebagai ilmu yang berdiri sendiri kemudian melakukan semacam perkawinan dengan ilmu-ilmu lain, sehingga pada gilirannya melahirkan berbagai disiplin ilmu. Komunikasi politik, komunikasi dengan ilmu politik, komunikasi politik tadi ya, sosiologi komunikasi,
komunikasi dengan sosiologi, dan psikologi komunikasi dengan psikologi. Nah, pada hakikatnya ilmu komunikasi ini ilmu yang mandiri dan melahirkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ada kita mengenalnya ilmu komunikasi politik. Nah, artinya ada ilmu politik, perkawinan antara ilmu politik dan ilmu komunikasi. Ada ilmu sosiologi komunikasi. Artinya ada perkawinan di antara ilmu komunikasi dan ilmu sosiologi. Begitupun dengan psikologi komunikasi, ada perkawinan antara disiplin ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Komunikasi dan psikologi memiliki akar sejarah yang unik. Tokoh-tokoh terkemuka yang membidani kelahiran komunikasi justru adalah mereka yang menjadi pentolan dalam ilmu psikologi. Sebut saja Karl Hofland, maaf ya saya kurang bisa menyebutkannya, dan Paul Lazarsford adalah dua tokoh kunci dalam perjalanan dan perkembangan psikologi pada masanya, yang pada tahun-tahun selanjutnya memiliki saham yang besar dalam sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Nah, dan kalau kita melihat akar sejarahnya, pendiri-pendiri ilmu komunikasi ini merupakan pakar juga di ilmu psikologi. Yang tadi saya sebutkan, dua tokoh kunci utamanya itu merupakan pakar juga di dalam ilmu psikologi. Nah, artinya ada korelasi atau ada keterkaitan antara ilmu psikologi dan komunikasi karena memiliki akar sejarah yang hampir sama. Tokoh-tokohnya pun hampir sama. Seperti itu. Nah, para teoritis maupun praktisi sudah begitu akrab dengan definisi yang dikemukakan oleh Karl Hofland, yaitu komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangannya atau biasanya lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Definisi ini amat dirasakan begitu psikologis, terutama dalam kaitannya dengan merubah perilaku. Nah, itu salah satu dari tokohnya. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, dari Muhammad Kurnia. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.